ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadatul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz sedaya ingkang kula hormati, para rawuh. Alhamdulillah dan Bapak Dr. Budi Sakit Budi alhamdulillah pas lagu iki. Haji Budi pas kondur saking Pundi pas Pundi. Nek kula kan saking Balikpapan nek kula. Nek kula saking Balikpapan nek kula. Dan syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberi Allah umur panjang, masih bisa berjumpa kembali untuk ngaji bareng-bareng di sini. Ada orang yang buntung kakinya, nggak punya kaki, nggak bisa jalan. Buntung tangannya bisa jalan. Buta matanya, mata nggak bisa melihat. Hanya telinga bisa mendengar. Makan pun kalau dikasih orang makan didulang ke. Itu pun zikirnya tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ada orang yang heran bertanya, "Hai Tuhan, kamu itu pincang, nggak punya kaki, buntung tangannya, buta matanya, kok kamu alhamdulillah terus, apa yang kamu syukuri itu?" Jawaban tersebut adalah, aku bersyukur karena masih diberi oleh Allah kesempatan hidup dan mulutku diberi kemampuan untuk berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lebih sempurna dari itu, kita pantas bersyukur. Alhamdulillah. Salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam Muhammad. Para ulama hormati, luar biasa ini. Tadi hujan tapi menjelang kita ngaji dibuat terang ya Allah, dibuat terang ya Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka kita dipermudah oleh Allah melakukan amal soleh. Dan sebaliknya, orang yang dikehendaki oleh Allah keburukan, maka sulit untuk melakukan amal soleh, sulit. Malah dipermudah untuk berbuat yang tidak baik, dipermudah. Yang tidak baik dipersulit untuk berbuat yang baik. Ya, kita alhamdulillah bisa bersama-sama jamaah sholat di sini dan sekaligus ngaji bareng mos tangkilul kaul. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bab yang ke-8. Bismillah. Al-babus saminu utawi bab kang kaping 8 fi fadilatil adani ing dalem martelake pinten-pinten fadilahe adzan. Jadi berbicara tentang fadilah adzan ini. Maka berebut. Waqila fi tafsiri qauluhu azza jalla. Wakilan didhawaken fi tafsiri ing dalem setunggal tafsir qauluhu dawuh Allah azza jalla. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan. Wa man ahsanu, wa man sapane wong ahsanu kang luwih apik qawlan ucapane mimman ketimbang wong da'a ila Allahi kang ngajak-ajak marang Gusti Allah wa 'amila sholihan untuk beramal soleh. Mana orang yang lebih bagus ucapannya, kata-katanya daripada orang yang mengajak kepada Allah untuk beramal kebaikan. Tentu saja yang lebih bagus adalah orang yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan ini. Nazalat hadil ayat fil mu'adinin. Ayat ini diturunkan untuk memberikan motivasi para mu'adin. Qala Rasulullah SAW dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, man adzana li sholati sab'a sinina muhtasiban. Man sapane wong adzana kang gelem adzan li sholati kanggo salat fardu sab'a sinina nganti 7 tahun muhtasiban tapi sing ikhlas. Ai min dari ajratin, ai min dari ujratin. Tegese ora pengen dikai opah. Jadi
adzan yang dilakukan itu ikhlas betul, bukan karena aku adzan binti upai, bukan, ikhlas betul. Maka dawuh Kanjeng Nabi, kataballahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menulis bara'atun minan nar, dijauhkan dari siksa neraka, subhanallah. Nek ngantos ada jenengan ada kan jenenge. Dijauhkan dari siksa neraka, tapi sapa sing 7 tahun dan mriki merebut mboten setahun mboten kerasan. Ganti yang melih mboten setahun mboten kerasan melih. Kantos saya mau 3 bulan kok pun mboten kerasan melih. Ya mboten kiat. Mboten tahan mergo gede ganjarane wis dapat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man adanas natai asyrata sana, man sapane wa adanas natai asyrata, adzan sampai 12 tahun, asyrata sana 12 tahun, wajibat lahu jannah, wajib lahu bagi orang adzan itu al-jannah, surga. Orang yang mampu adzan sampai 12 tahun diwajibkan baginya surga, dia wajib mendapatkan surga. Itu ada daerah kampung kelahiran saya itu, ada orang yang memang ditunjuk oleh sesepuh, oleh tokoh agama di situ untuk bertugas adzan di masjid. Orangnya ya waktu itu kisaran umur 55 waktu itu kisaran itu, sampai meninggal dunia adzan terus di masjid. Tugasnya adzan 5 waktu full adzan tugasnya. Setelah meninggal digantikan lagi orang yang sekarang sudah hampir 10 tahunan yang menggantikan ini adzan terus di masjid. Setiap adzan mesti beliau adzan, tidak pernah diganti. Nggak tahu sakit pun mungkin dirasa tidak sakit, atau mungkin hanya ringan-ringan saja sehingga kuat adzan terus 5 waktu. Ya ini yang bisa mencapai 12 tahun seperti sabda Nabi ini. Hadis riwayat Ibnu Majah wal Hakim. Ibnu Majah dan Hakim yang meriwayatkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adana khamsu salatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang adzan 5 waktu didasari dengan iman dan ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari upah tujuannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ampuni dosa telah lalu, tentu saja dosa-dosa kecil dan dosa besar ya harus melalui taubat, harus melalui pintu taubat. Itu tentu saja dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun yaksimuhumullah ta'ala min adabil qabri, asyhid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jum'ah. Ini hadis lagi, 3 orang yang Allah jaga dari siksa kubur. 3 yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Di antaranya 1 adalah syahid, orang yang mati syahid. Yang kedua muadzin, yang sering adzan, yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Dan orang yang wafat pada hari Jumat, siang ataupun malamnya. Syahid atau syuhada, orang yang syahid atau syuhada itu ada 3 macam. Ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia akhirat, ada yang syahidnya dunia saja. Jadi syuhada itu ada 3 macam.
Kalau syuhada yang betul-betul mati syahid akhirat saja, seperti orang yang matinya itu teraniaya oleh kaum kafir, teraniaya oleh kaum ateis, teraniaya oleh komunis, matinya teraniaya. Kemudian yang mati terkejut, kaget, maka para rawuh aja ngageti ya mati kaget malah jenengan dadi perkara lagi. Yang mati karena kaget syuhada syahid akhirat malah. Tapi sing ngageti kan dadi perkara. Guru-guru kuwi to ngageti mati. Umpama ada contoh lagi mati karena wabah penyakit. Wabah yang sekarang yang terkenal adalah wabah COVID. COVID ini dulu mungkin wabah yang lainnya banyak dulu. Mati karena wabah. Mati karena tenggelam. Namun bukan karena sedang maksiat. Tenggelamnya tentunya tidak sedang maksiat terjadinya itu. Mati karena tertimpa oleh sesuatu, kejatuhan sesuatu. Entah itu kejatuhan lahar panas, lava panas, pasir panas, kejatuhan gunung Merapi. Nah, kejatuhan sesuatu. Mati kebakaran. Itu termasuk syuhada atau syahid akhirat. Dan mati ketika sedang menuntut ilmu agama, sedang ngaji gini terus Allah ambil nyawanya, terus meninggal, ini termasuk mati syahid. Apalagi sedang imami sholat terus mati syahid, syuhada yang mati syahid. Nah, namun mereka yang syahid akhirat itu hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki oleh Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kau katakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Tapi mereka hidup sebenarnya di sisi Allah. Bal ahya walakin la yash'urun. Hidup insya Allah diberi dirizki oleh Allah. Jadi Allah yang menyampaikan di Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu di jalan Allah itu mati, jangan. Dia itu ahya, bal ahya tadi dia itu hidup sebenarnya hidup di sisi Allah. Yang kedua adalah syahid atau syuhada yang dunia dan akhirat, yaitu orang yang mati karena perang melawan orang musyrik, perang melawan orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Ini syahidnya dunia akhirat. Namun sekarang kan hampir tidak pernah terjadi perang melawan kafir Quraisy dalam rangka menegakkan agama Allah tanpa diiringi rasa pamer atau ingin mendapatkan popularitas. Kalau ada rasa itu di dalam hatinya, aku ben mati syahid, aku tak melu perang. Aku ben terkenal sebagai syuhada, aku tak melu perang. Kalau ada rasa selain berharap kepada Allah saja, maka syahidnya berubah jadi syahid dunia saja. Syuhada dunia saja, tidak termasuk syuhada akhirat karena cari popularitas untuk pamer dalam berjuang itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin maaf. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai seseorang dari penampilan wajahnya, dari pakaiannya, tidak pula dari fisiknya, jasmaninya, namun Allah menilai dari hatinya seseorang itu. Akan termasuk golongan yang syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia akhirat. Jadi syuhada itu seperti itu. Oke lah, itu dikatakan mati syahid, ya syuhada syahid, ya betul. Tapi syahid yang mana? Syuhada dunia akhirat atau syahid yang mana? Kan ada 3 macam syahid. Berikutnya lagi yaitu 3 orang yang Allah selamatkan dari siksa kubur adalah yang kedua adalah muadzin, orang yang adzan
adanya benar-benar mencari ridho Allah, bukan karena aku tak ada yang nggonmu yo piro bayarane. Awalnya berniat untuk mencari bayaran, berarti bukan karena mencari ridho Allah, tidak termasuk dalam kelompok ini yang diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Yang ketiga yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur adalah orang yang meninggalnya pada hari Jumat, entah itu Jumat pagi, siang, sore atau malamnya. Pokoknya hari Jumat itu diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Kalau ternyata dia membawa dosa yang mengharuskan dia mengalami siksa kubur, mungkin karena dulu pernah pipis racemok, terus wudhu, terus sholat, membawa najis, sehingga harus menerima siksa kubur, ya tetap akan menerima, namun tidak berlanjut sampai kiamat. Hanya sesaat itu menerima, terus berhenti, nanti sampai nunggu kiamat. Jadi ada yang siksa kubur itu terus menerus sampai kiamat, sebagaimana yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab, ya siksanya terus menerus sampai kiamat. Tidak intinya, hanya diringankan siksanya kalau hari Senin saja, diringankan hari Senin. Karena apa? Pernah bergembira hatinya ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad lahir. Mau seneng kok membuat siksaannya diringankan oleh Allah. Para yang dihormati, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas", umpama manusa ngerti, seandainya manusia tak tahu, ma fi nidai, apa yang terkandung di dalam azan itu, wasofil aula, dan apa keistimewaan baris saf pertama ini, saf salat ini, cuman majidul illa istahimu alaihi la yastahhamu. Nek ngerti mesti akan berebut, mereka itu berebut. Seandainya harus dilewati melalui undian, mereka pun akan rela undian. Yang penting aku bisa adzan, yang penting aku bisa mendapat sop paling depan. Seandainya tahu, lau ya'lamun nas, tapi karena dari manusia nggak tahu, sehingga tidak ada yang rebutan adzan, rebutan sedot ya rebutan, karena tidak tahu apa keistimewaan keunggulannya adzan, apa keunggulannya sop depan. Kalau tahu akan berebut, diundi pun rela untuk menerima undiannya. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam bersegera cepat-cepat, ajilu sholat qabla al-maut, cepat-cepat sholat sebelum waktunya habis. Wajilu taubat qabla al-maut, cepat taubat sebelum maut menjemput. Kalau tahu bersegera itu, niscaya mereka akan segera kepadanya, sehingga menunda-nunda lagi. Mengkusik, kan masih lama, waktu maghribnya kan jam 6 lebih, aku bisa sholat asar jam 6 kurang seperempat nanti, itu menunda-nunda. Nanti zuhurnya kan jam 11.53, aku sholat subuhnya siang saja lah, mendekati zuhur, menunda-nunda gitu. Jadi kalau tahu manusia itu keistimewaan dari bersegera melakukan sholat, tentu akan rebutan sholat di awal waktu juga. Lau ya'lamu ma fil mati wasubhi lau la'atuhuma walau habba. Seandainya manusia itu mengetahui betapa besar pahala jamaah sholat isya dan subuh, mereka akan berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk bisa melakukan sholat jamaah isya dan subuh yang luar biasa besarnya itu. Meskipun harus dengan merangkak sekalipun, meskipun harus dengan pakai jas hujan sekalipun, namun karena banyak yang tidak tahu betapa besar pahala dari sholat jamaah isya serta subuh itu, sehingga banyak orang yang berat untuk melakukannya. Hadirin yang saya hormati, berikutnya lagi hadis Nabi SAW
man sami'an nida faqalat ibhamaihi fawadu'a ala ainihi faqala marhaban bi dzikrillah ta'ala qur'anina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumil qiyamati wa qaiduhu ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan kemudian mencium kedua ibu jarinya, kemudian meletakkan pada kedua matanya sambil membaca marhaban bi dzikrillah ta'ala qur'ayun, maka akulah pemberi syafaat itu di hari kiamat. Marhaban bi dzikrillah, terus qur'ayun bika ya Rasulullah, pemberi syafaat dan menuntunnya ke surga. Nah, ini dulu itu ada seorang sahabat Abdullah yang mimpi mendapat pelajaran adzan. Sahabat Nabi. Setelah mimpi dan pelajaran adzan, bangun mengajarkan adzan kepada Bilal bin Rabah. Mengenal sendiri Bilal bin Rabah. Mengenal sendiri. Sudah kenal semuanya. Nah, gue tidak kenal. Jadi nanti kenalan Bilal bin Rabah. Setelah diajari adzan Bilal bin Rabah, adzan dengan bagusnya. Bilal disuruh Rasulullah Bilal, kau adzan di atas rumah yang tinggi itu. Bilal manjat rumah yang tinggi di atas rumah, Bilal adzan di atas rumah yang tinggi. Ketika Bilal adzan, terdengar suara gemuruh di langit. Rasulullah tanya kepada para sahabat, sahabat, kau tahu suara apa itu di langit yang gemuruh itu? Para sahabat menjawab, yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah memberitahukan bahwa itu adalah Allah sedang memerintahkan malaikat untuk membukakan pintu-pintu surga bagi muadzin. Oh begitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hanya untuk Bilal saja? Tidak hanya untuk Bilal, untuk semua orang yang adzan. Jadi adzan itu membukakan pintu surga. Muadzin itu membukakan pintu surga. Luar biasa. Jika waktu adzan tiba, maka tiba-tiba pintu langit itu dibuka dan doa dikabulkan antara adzan dan iqomat itu, karena adzan langsung buka ke pintu langit sehingga doa mustajab yang dilakukan antara adzan dan iqomat itu, karena terbuka pintu langitnya Allah bukakan ketika adzan itu. Banyak orang berdoa, ada yang doanya minta sesuatu, ada yang susah untuk minta sesuatu dengan sholawatan, bersolawat Nabi, mengharap syafaat Nabi, bersolawat, terus ada yang doa minta sesuatu sepanjang menunggu iqomat, karena dibukakan pintu langit itu. Hadirin rahimahullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzan marhaban bil qailina adlan marhaban bisolati ahlan kata Allah Ta'ala lahu al-fahsana. Barang siapa yang mengucapkan, menjawab maksudnya ketika adzan, selamat datang orang-orang yang mengucapkan keadilan, selamat datang sholat-sholat dan keluarga, maka Allah menetapkan baginya 1000 kebaikan. Kebaikan menghapus 1000 kejelekan dan mengangkat 1000 derajat. Ini menjawab adzan. Menjawab adzan itu sudah banyak yang tahu. Ketika muadzin mengucapkan bacaan adzan ditirukan sama persis kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dijawab dengan
la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'al adana walam yakul misla ma qala muadzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumil qiyamati idza sajada muadzin. Barang siapa sinten kemawon sing mireng adzan, mendengar adzan, kemudian tidak menirukan, tidak mau jawab seperti yang diucapkan muadzin, maka dia dihalangi sujudnya di hari kiamat ketika para muadzin bersujud. Ketika para muadzin bisa bersujud di hari kiamat, orang yang tidak mau menjawab adzan padahal mendengar itu akan dihalangi sujudnya di hari kiamat. Ini tidak bisa bersujud tuh, entah itu terhalang oleh manusia lain atau terhalang oleh bangkai, terhalang oleh apa, akan terhalang sujudnya di hari kiamat. Jawabannya ya seperti tadi, menirukan bacaan adzan kecuali yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Akar dan terakhir, jika seorang mendengar muadzin dan orang qomat di mana ia sedang sholat, maka yang sedang sholat itu tidak perlu menjawab karena dalam keadaan sholat. Terus yang tidak perlu menjawab lagi orang yang sedang berada di kamar mandi, apalagi di kakus, di WC, tidak perlu menjawab lagi. Tidak wajib menjawab orang yang tidak perlu menjawab adzan tadi. Ya, yang lego, yang tidak di tempat kotor, yang tidak sedang sholat, yang sedang baca Quran pun berhenti baca Qurannya, berhenti untuk menjawab adzan dulu. Setelah menjawab adzan baru lanjutkan lagi baca Qurannya. Begitu menurut keterangan Imam Nawawi Al-Bantani yang Al-Bantani dalam kitab Al-Akal. Hadirin para hormati, hadis selanjutnya salah satun fi dhillil arsy yauman la dhilla illa dhillu imamun adilun wa muadzinun hafidun maqari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'ati ayat. 3 golongan orang yang berada dalam naungan arsy. 3 golongan orang yang ada di arsy, nanti dinaungi dalam arsy ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Yaitu siapa yang akan mendapat naungan di arsy nanti? Pemimpin yang adil, muadzin yang menjaga itu artinya menjaga waktu sholat. Jadi adzannya imam yang adil itu, pemimpin yang adil itu pemimpin yang benar-benar bersikap adil, entah itu pemimpin pemerintahan atau pemimpin kampung, ketua suku atau pemimpin kerajaan yang bersikap adil, itu akan mendapat pemimpinnya insyaallah. Muadzin yang menjaga waktu sholat dan adzannya dalam keadaan tidak junub. Dilarang adzan waktu masih junub, harus bersuci dulu. Yang menjaga waktu sholat, adzannya sesuai waktu sholat. Dan pembaca Quran yang membaca sampai kuat 200 ayat setiap malamnya. Bisa menjadi Al-Quran bisa 200 ayat setiap malamnya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Maka kadang-kadang kita disunahkan sebelum tidur itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Hanya berat untuk mengamalkannya karena biasanya pengantar tidurnya adalah sinetron, pengantar tidurnya kadang-kadang televisi, pengantar tidurnya kadang YouTube, kadang-kadang pengantar tidurnya ya pekerjaan membuat kantor ketiduran, sehingga berat untuk melakukan tadarus sampai 200 ayat agar apa tadi dapat perlindungan dari arsy Allah. Para hormati, pernah ada kisah
Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu wanita yang menjadi rajin bersih-bersih lah, istilah sekalian merebut di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi Madinah. Ummu Mahjan usianya sudah lanjut waktu itu, kisaran sudah 60-an, tapi rajin banget membersihkan Masjid Nabawi. Terus rajin sampai Rasulullah pun tahu, kenal, oh ini wanita sangat luar biasa ini. Biasanya merebut laki-laki, wanita rajin membersihkan Masjid Nabawi itu. Suatu saat Ummu Mahjan itu sakit dan Rasulullah nggak tahu kalau sakit, hingga malam hari meninggal dunia. Wafatnya malam hari. Sahabat menuju ke rumah Rasulullah, mengabarkan, mau memberi kabar pada Rasulullah bahwa Ummu Mahjan yang rajin membersihkan Masjid Nabawi itu meninggal. Tapi karena nampaknya Rasulullah itu sepi, para sahabat menganggap Rasulullah sedang tidur lelap, sehingga tidak berani mengabarkan pada Rasulullah. Dilangsungkanlah penguburan Ummu Mahjan, dan sampai hari berikutnya tidak dikabarkan pada Rasulullah. Sehingga hari berikutnya Rasulullah menanyakan pada para sahabat, wahai para sahabat, di mana wanita Ummu Mahjan ini yang biasa bersih-bersih masjid ini? Sahabat menjawab, sudah wafat Rasulullah dan meninggal. Kenapa enggak diberitahu? Beliaunya sudah tidak ada. Sahabat juga menjawab bahwa malam itu sudah datang ke rumah Rasulullah bermaksud untuk memberitahukan, namun karena tidak berani ketuk pintu membangunkan Rasulullah sehingga tidak dikabarkan pada Rasulullah. Kalau begitu tunjukkan mana kuburnya. Rasulullah diantar ke kuburnya Ummu Mahjan. Di situ di kuburnya Ummu Mahjan Rasulullah melakukan sholat gaib. Sholat jenazahnya dilakukan di atas kubur Ummu Mahjan, sholat gaib. Jadi Ummu Mahjan dimakamkan di sholat Rasulullah yang sholat gaib. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan ini gelap, namun kini kuburan ini terang. Allah berikan penerangan bagi mereka setelah aku mensolatkannya. Begitu. Itu pelajaran tentang sholat gaib yang dilakukan setelah jenazahnya dikuburkan, dan tidak melihat jenazahnya di mana. Namanya sholat gaib, yang intinya dalam sholat itu intinya adalah doa untuk orang yang meninggal. Sholat jenazah kan isinya doa-doa semua. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum, doa. Allahumma ighfir doa untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga pernah saya sampaikan di sini waktu kita ngaji sholat itu, sholat jenazah itu memang namanya sholat. Ya sebaiknya wudu. Namun jika terpaksa tidak bisa wudhu, tidak wudhu pun tidak apa-apa. Nah, jika terpaksa tidak bisa wudhu, susah mencari air wudhu, maka dilakukan dalam keadaan hadas kecil pun boleh. Itu waktu kita baca sholat di sini begitu. Kiranya mohon maaf perhatian semuanya untuk fadilah adzan hadisnya hanya sampai di sini dulu. Bila ada sesuatu yang ingin panjenengan sampaikan nanti di sesi luar setelah ini, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dari saya dan banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.